Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Darujatun, Aulia Staningsi, Azafina Limuna, dan saya Devita Melianasari yang bertema Agama Hindu. Kekuasaan politik agama Hindu. Agama Hindu baik sebagai agama maupun pandangan hidup, way of life, memiliki pandangan tersendiri mengenai politik. Politika Hindu merupakan sebuah kerangka yang tidak dapat terpisahkan dari upaya pencapaian tujuan hidup manusia yang paling utama atau purusa sarta. Nah, doktrin Triwarga tiga dasar kehidupan, dan Triparta tiga tujuan hidup, yaitu Dharma, Artha, dan Kama, telah menjadi pusat pembahasan yang begitu penting dalam teks-teks kesusastraan politik Hindu. Hindu juga memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap politik, bahkan mengandaikan seluruh aktivitas kehidupan manusia itu harus dikendalikan oleh dan melalui sistem politik. Agama Hindu juga secara tegas mengajarkan bahwa politik merupakan kekuatan dan kebijaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemuliaan semua makhluk hidup. Nah, dalam hal ini, Triwarga menjadi doktrin yang harus mendasari seluruh proses politik secara integral dan secara holistik. Dharma merupakan basis nilai, norma, dan aturan politik bagi suatu masyarakat, bangsa, dan atau negara. Kama ditransformasikan menjadi hasrat berkuasa, motivasi, integritas, dan komitmen moral dalam berpolitik. Selanjutnya, Artha juga mencerminkan seluruh instrumen, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang politis. Selanjutnya, kita membahas mengenai kekuasaan politik agama Hindu di Indonesia. Nah, yang tadi saya jelaskan itu merupakan kekuasaan agama Hindu di dunia. Baik, kita lanjut. Penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia itu sangat berperan penting dalam transformasi sosial dan politik Nusantara. Masuknya agama Hindu itu tidak saja mengeluarkan bangsa Indonesia dari kegelapan sejarah, tetapi juga memperkenalkan dengan sistem politiknya. Nah, kehadiran kerajaan ini contohnya ya, kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 Masehi itu menandakan awal mula sejarah politik Nusantara yang telah menyebutkan nama-nama raja, yaitu misalnya contoh Kudungga dan Mulawarman. Nah, satu-satunya kerajaan Hindu yang tetap mencatatkan eksistensinya hingga era kolonial ini sekarang ini adalah kerajaan Bali. Sejarah kerajaan Bali ini merentang dari periode Bali kuno abad ke-8 sampai ke-14 Masehi hingga Bali Majapahit abad ke-14 sampai era kemerdekaan sekarang. Kemampuan Bali bertahan secara politik menjadikannya satu-satunya pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu di Nusantara hingga saat ini. Wow, dengan berakhirnya kerajaan Bali, seiring perubahan sistem politik nasional, maka berakhir pula sejarah politik Hindu di Nusantara atau Indonesia ini. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kekuasaan ekonomi agama Hindu. Perkembangan ekonomi, terutama di Bali, Indonesia ini, mengedepankan kepada pemberdayaan ekonominya. Nah, dalam menjalani kehidupannya, umat Hindu itu wajib hukumnya untuk bekerja keras, mendapatkan penghasilan atau yang disebut itu arta. Nah, penghasilan yang diperoleh tersebut itu pasti didasari atas dharma dan kerja keras. Nah, arta yang diperoleh dengan kerja keras itu disebut merta, dan arta yang diperoleh dengan jalan pintas itu disebut wisya. Gitu ya. Terus dalam menjalankan kehidupan ekonominya, ekonomi umat agama Hindu, etos kerja orang Hindu adalah bakti. Nah, dengan berdasarkan rasa bakti umat Hindu, bekerja tidak terlalu memikirkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai aliran-aliran keagamaan Hindu. Jadi dalam agama Hindu itu terdapat 4 utama aliran yang mereka jumpai. Yang pertama yaitu ada aliran Waisnawa, yang kedua ada aliran Saiwa, yang ketiga ada aliran Sakta, dan yang keempat ada aliran Smarta. Ya, yang pertama yaitu aliran Waisnawa.
Aliran Vaishnava sendiri merupakan aliran dalam diri Hinduisme yang memuja Wisnu Dewa Pemelihara. Aliran ini lebih menekankan pada kebaktian, dan para pengikutnya ikut memuja berbagai dewa, termasuk Dewa Rama dan Dewa Krishna, yang diyakini sebagai Wisnu. Sistem kepercayaannya terhadap Dewa Wisnu berdasarkan konsep Trimurti atau konsep Tritunggal, dan sangat mempercayai 10 perwujudan Awarata. Yang kedua yaitu ada aliran Saiwa. Aliran Saiwa merupakan aliran dalam diri Hinduisme yang memuja Dewa Siwa yang sangat disegani oleh pemeluk agama Hindu. Umat aliran Saiwa lebih tertarik pada Tapa Brata dan pada umat Hindu aliran yang lain, yang biasanya dijumpai di India dengan wajah yang dilumuri abu dan melakukan ritual penyucian diri. Yang ketiga yaitu aliran Sakta. Aliran Sakta merupakan aliran dalam diri Hinduisme yang memuja Sakti atau Dewi sebagai pasangan dewa. Pengikut Saktisme meyakini Sakti sebagai kekuatan yang mendasari prinsip-prinsip maskulinitas dari dewa. Ritual pemanggilan kekuatan kosmik dilakukan dengan melakukan ritual yoga, mantra, dan dengan gambar yang sakral. Yang terakhir yaitu ada aliran Smarta. Aliran Smarta merupakan aliran Hindu monistik yang memuja lebih dari satu dewa, yaitu Siwa, Wisnu, Sakti, Ganesha, dan Surya. Aliran ini tidak bersifat sektarian secara gamblang dan berdasarkan pada iman bahwa Brahman adalah asas tertinggi di alam semesta dan meresap ke dalam segala sesuatu yang telah ada. Baik, sekian dari saya. Saya Devita Melianasari akan menjelaskan tentang filsafat agama Hindu. Jadi filsafat agama Hindu itu ada 3. Yang pertama ada aliran Vedanta, dan yang kedua ada aliran Samkhya, dan yang ketiga ada aliran Yoga. Dimana saya akan menjelaskan aliran Vedanta. Jadi aliran Vedanta itu didirikan oleh pendeta Badrayana, yang dimana dengan bukunya yang bernama Vedanta Sutra dan Brahma Sutra. Asas pertama ini, segala sesuatu ialah Brahman, di mana Brahman itu pula sebagai akhir dari segala sesuatu. Brahman juga dianggap sebagai Tuhan dalam filsafat agama Hindu. Jadi barang siapa mencapai pengetahuan ini, berarti dia mengubah penderitaannya secara menyeluruh terhadap dirinya dan terhadap dunia. Hanya dapat dicapai dengan pengetahuan yang lebih tinggi terhadap Brahman itu sendiri. Dan yang kedua ada aliran Samkhya. Samkhya itu salah satu aliran dalam filsafat Hindu. Jadi karyanya itu mengenai tentang diwarisi Samkhya Karika yang ditulis oleh Isvaranksa sekitar 200 SM. Ajaran Samkhya ini sudah sangat tua, yang terbukti dengan termuatnya ajaran Samkhya dalam sastra Shruti, Smarti, Itihasa, dan Purana. Untuk saat ini, ajaran Samkhya itu murni dan tidak eksis lagi, tetapi ajaran ini banyak membawa pengaruh dalam ajaran Yoga dan Vedanta. Dan yang ketiga itu ada aliran Yoga, di mana aliran Yoga itu artinya penyantunan, yang bermakna penyantunan dengan alam, atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi, atau di mana seseorang itu memusatkan seluruh pikirannya untuk mengontrol panca indera dan tubuhnya secara keseluruhan. Dan masyarakat global umumnya itu mengenal yoga sebagai aktivitas latihan utamanya postur bagian dari hatha yoga. Yoga itu juga digunakan sebagai salah satu pengobatan alternatif,
Biasanya hal ini dilakukan dengan latihan pernapasan, olah tubuh, dan meditasi. Sekian dari saya, selanjutnya ada pemateri yang akan membacakan. Baik, materi yang selanjutnya adalah relasi umat Islam dan Hindu di dunia, di Indonesia, dan di Banyumas. Nah, materi yang pertama yang akan sampaikan yaitu mengenai relasi umat Islam dan Hindu di dunia. Jadi, saya ambil satu contoh mengenai hal tersebut, yaitu relasi umat Islam dan Hindu di negara India. Jadi, di India itu ada sekitar 200 juta umat muslim yang tinggal di sana. Dan populasi umat muslim di sana adalah sekitar 15% dan sisanya didominasi oleh umat Hindu. Jadi di sana umat Islam merupakan agama minoritas dan Hindu merupakan agama mayoritas. Jadi sejak pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata, Islam mengalami diskriminasi ya. Jadi hal tersebut memicu amarah dan terjadilah kecaman dari berbagai pihak termasuk dunia internasional. Nah, jadi dalam artikel yang berjudul Muslim India, Populasi yang Semakin Marginal, yang diterbitkan di laman Council of Foreign Relations, dilansir pada Jumat. Jadi para cendekiawan itu mengatakan bahwa sejumlah permusuhan antara Hindu dengan Islam itu dapat ditelusuri kembali ke pemisahan dari British India pada 1947. Jadi pada saat itu ada kelompok politik Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah ya, menyerukan negara tersendiri bagi umat Islam. Nah, jadi pada saat itu juga seorang hakim Inggris ya, dengan keputusan yang tergesa-gesa, akhirnya memutuskan atau menyatakan perbatasan untuk India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Jadi pemisahan tersebut memicu amarah dan kerusuhan secara massal antara umat Muslim dengan umat Hindu. Jadi itu salah satu relasi antara umat Islam dan umat Hindu di dunia. Nah, selanjutnya itu adalah relasi umat Islam dan Hindu di Indonesia. Jadi, hubungan antara umat Muslim dengan umat Hindu di Indonesia dapat dikatakan terjalin dengan amat sangat baik. Mengapa hal demikian? Karena hal ini didasari oleh semangat toleransi dan persatuan yang dijunjung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Contoh yang dapat diambil dari keharmonisan ini ialah antara umat Muslim dengan umat Hindu adalah mereka selalu memiliki semangat kerja yang tinggi dan gotong royong antar kedua umat, terutama di daerah Bali, di mana Bali merupakan tempat agama Hindu menjadi agama mayoritas di sana. Nah, jadi kerjasama antara Muslim dengan Hindu ini di Bali itu terbangun sejak era Kerajaan Bali. Jadi ketika Kerajaan Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, banyak raja dari kerajaan kecil tersebut menjalin kerjasama dengan orang-orang Muslim Bugis dan Jawa Madura untuk mempertahankan kerajaan mereka dari serangan kerajaan lainnya. Contoh lainnya ialah pasukan umat Hindu dan Muslim berhasil memukul mundur pasukan penjajah pada saat itu. Nah, dan yang terakhir ini, relasi umat Islam dan Hindu di Banyumas. Jadi, salah satu komunitas yang membangun relasi yang baik antara umat Muslim dengan umat Hindu ialah Gus Durian Banyumas. Tentu saja kalian pasti pernah mendengar mengenai komunitas ini ya, Gus Durian. Itu termasuk komunitas yang sudah besar ya, sudah diwadahi oleh dari saudara almarhum Gus Dur sendiri ya. Jadi komunitas ini tuh merupakan komunitas yang mengedepankan pluralisme dan toleransi antar sesama umat. Jadi umat Hindu itu merupakan ya bisa dibilang umat minoritas di Banyumas ya kan. Jadi walaupun seperti itu umat Hindu di Banyumas tidak mengalami diskriminasi oleh umat agama lain. Justru malah mereka saling membantu, terutama ketika sedang acara hari besar seperti Nyepi dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa relasi umat Islam dan Hindu di Banyumas itu dapat terjalin dengan baik. Di antaranya dapat saya berikan contoh adalah dengan seringnya melaksanakan diskusi antar lintas agama yang pada saat itu pernah dilaksanakan di kampus kita di IAIN Purwokerto ya. Sekian materi dari saya.